Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati hidup kita sampai hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Ester, pasal yang kedua ayat 19 hingga yang ke-23. Saya akan membaca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 bagi kita semua. Firman Tuhan demikian. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema berjalan dalam rencana Allah. Saudara, terkadang dalam hidup kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Namun sebagai orang percaya kita meyakini bahwa kehidupan kita ada dalam rancangan Allah. Allah merancang hidup kita dengan tujuan Allah untuk menyatakan kehendaknya melalui kehidupan kita. Itulah yang terjadi bagi Ratu Ester dan juga Mordekai. Kita tahu bersama bagaimana Ratu Ester itu menjadi seorang ratu. Terusirnya Ratu Wasti dari istana membuat Ester, seorang gadis Yahudi yang diangkat anak oleh Mordekai, menjadi ratu. Ester bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang anak Yahudi, seorang gadis Yahudi. Saudara, terpilihnya Ester sebagai ratu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa selanjutnya Ester berperan menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa Yahudi. Tetapi bukan semata-mata karena kehebatan Ester sehingga bangsa Yahudi terselamatkan. Tetapi semuanya itu dalam rancangan, dalam campur tangan Tuhan. Demikian juga yang terjadi dalam ayat 19 sampai 23. Di mana rencana pembunuhan Raja Ahasveros oleh dua orang sida-sida raja diketahui oleh Mordekai. Dan itu bukan suatu kebetulan. Dan ia menyampaikan kepada Ratu Ester. Peristiwa itu adalah peristiwa penting sehingga dicatat dalam kitab sejarah. Mordekai akhirnya menjadi pembesar istana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, perhatikan bahwa setiap detil peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Ratu Ester dan Mordekai itu adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup mereka untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan bangsa Yahudi. Hari ini saudara coba ingat dan renungkan akan setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Adakah kita melihat pimpinan Allah dalam kehidupan kita langkah demi langkah, waktu demi waktu? Saudara, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, yakinlah bahwa kita hidup di dalam rancangan Allah. Namun rancangan Allah dalam hidup kita seringkali berbeda dengan apa yang kita rancangkan. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 9, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Terkadang rencana kita itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena Allah merancangkan begitu baik, begitu rupa untuk kebaikan kita. Saudara, sebagaimana Ratu Ester dan Mordekai, mereka berjalan sesuai dengan rancangan Allah. Hari ini juga kita sedang berjalan dalam rencana Allah. Marilah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk menggumuli bagaimana Tuhan merancang hidup kita sedemikian rupa. Yang ada pada kita adalah ketaatan untuk memahami, untuk mengalami, menikmati akan rancangan Allah dalam hidup kita. Walau terkadang rancangan Allah itu tidak selamanya indah, tidak selamanya itu membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Tetapi rancangan Allah bisa saja terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam penderitaan, di dalam pergumulan. Tetapi yang ada pada kita adalah bagaimana kita mengikuti rancangan Allah. Bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan dengan penuh ketaatan. Itulah yang membuat kita dapat memahami isi hati Tuhan.
Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada pimpinan Tuhan, tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita boleh menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.